Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarto dari Universitas Teknologi Akbar Makassar, dan di sini saya mengambil jurusan Teknologi Informasi. Nah, kebetulan materi terkait presentasi tentang perbandingan antara dua jenis SSD atau HDD atau melakukan pengujian tentang kapasitas kedua jenis SSD atau HDD ini. Nah, baik. Dua jenis SSD yang saya gunakan, yang pertama berjenis SATA dan yang kedua berjenis Samsung. Nah, di sini saya akan juga melakukan perbandingan dari hasil benchmarking SSD atau HDD, dan saya akan mencoba melakukan benchmarking dengan menggunakan aplikasi Crystal Smart. Baik teman-teman, SSD yang saya gunakan adalah berjenis SATA. Dari hasil pengujian SSD ini menunjukkan kinerja yang sangat baik dalam hal kecepatan baca dan tulis berurutan atau sekuental. Kecepatan baca sekitar 502,19 MB per sekon dan kecepatan tulis sekitar 454,25 MB per sekon. Sedangkan untuk hasil pengetesan hard disk ini menunjukkan kinerja dengan kecepatan baca dan tulis berurutan yang relatif rendah. Kecepatan baca sekitar 111,54 MB per sekon dan kecepatan tulis sekitar 109,19 MB per sekon. Lanjut, SSD yang kedua yang saya gunakan adalah jenis Samsung. Dari hasil pengujian SSD ini atau HDD ini menunjukkan dalam hal kecepatan baca dan tulis berurutan atau sekuental kecepatan baca sekitar 1698,78 MB per sekon dan kecepatan tulis sekitar 1260,80 MB per sekon. Baik, kita bandingkan dari hasil keduanya. Dari jenis SSD atau HDD berjenis SATA dan yang kedua SSD atau HDD yang berjenis Samsung. Next, jenis SSD atau HDD yang berjenis SATA. Jenis SATA yang saya gunakan dalam melakukan benchmarking atau SSD atau HDD dengan menggunakan pengujian aplikasi Crystal Smart dengan sekuental kecepatan baca sekitar 502,19 MB per sekon dan dalam kecepatan tulis sekitar 454,25 MB per sekon. Nah, sedangkan jenis yang kedua yang saya gunakan yaitu jenis Samsung yang saya gunakan dalam melakukan benchmarking SSD atau HDD dengan menggunakan pengujian Crystal Smart dengan sekuental kecepatan baca sekitar 1698 per sekon dan kecepatan tulis sekitar 1260,80 MB per sekon. Nah teman-teman, kita semua tahu bahwa semakin tinggi angka kapasitas SSD atau HDD ini, semakin cepat perangkat penyimpanan kita dan semakin tambah kecepatan baca dan kecepatan tulis. Baik semuanya teman-teman, di sini saya akan coba menjelaskan tentang mengenai SSD atau HDD. Yang pertama tentang evolusi penyimpanan, dan yang kedua kecepatan dan performa, dan yang ketiga daya tahan dan keandalan, yang keempat konsumsi daya. Yang pertama, evolusi penyimpanan atau kemajuan teknologi. Ada 4 hal yang perlu kita ketahui. Yang pertama, transmisi dari HDD tradisional ke SSD telah merevolusi penyimpanan dengan kecepatan baca tulis yang lebih cepat, peningkatan daya tahan, dan pengurangan konsumsi daya. Yang kedua, SSD melambangkan kecepatan dan efisiensi, menawarkan kinerja, keandalan, dan daya tahan yang unggul dibandingkan HDD konvensional, memastikan akses data lebih cepat dan pengoperasian lebih lancar. Yang ketiga, SSD atau HDD Samsung terkenal dengan kualitas dan inovasi premiumnya, menyediakan teknologi mutakhir yang mencakup kemampuan pemrosesan data tingkat lanjut dan ketahanan guncangan yang unggul untuk meningkatkan daya tahan. Yang keempat, produk Samsung menetapkan standar tinggi dalam kecepatan, efisiensi, dan daya tahan, menjadikan pilihan utama bagi pengguna yang menuntut kinerja dan keandalan terbaik. Lanjut, yang kedua, kecepatan dan performa. Ada 4 hal yang perlu kita ketahui dalam mengenai kecepatan dan performa.
tentang mengenai SSD atau HDD. Yang pertama, SSD menghadirkan kecepatan secepat kilat, mempercepat transfer data, waktu booting, dan pemuatan aplikasi, sehingga menghasilkan pengalaman komputasi yang cepat dan responsif. Yang kedua, kecepatan dan kinerja SSD yang luar biasa secara signifikan, mengurangi waktu tunggu, meningkatkan efisiensi sistem secara keseluruhan dan produktif pengguna. Yang ketiga, SSD Samsung meningkatkan kecepatan dan kinerja dengan teknologi mutakhir dan kekuatan pemrosesan yang dioptimalkan, menetapkan tolok ukur baru untuk solusi penyimpanan. Yang keempat, komitmen Samsung terhadap kecepatan dan kinerja memastikan bahwa SSD mereka memberikan akses data yang lancar dan cepat, menjadikannya ideal untuk tugas-tugas intensif sumber. Lanjut, yang ketiga, daya tahan dan keandalan. Ada 4 hal yang perlu kita ketahui dalam melakukan perbandingan atau kekokohan. Yang pertama, SSD sangat tahan lama karena tidak memiliki bagian yang bergerak, sehingga memastikan ketahanan terhadap guncangan fisik, getaran, dan panas, sehingga menghasilkan masa pakai lebih lama dan perlindungan data. Yang kedua, daya tahan dan keandalan SSD yang unggul menjadikannya ideal untuk perangkat portabel dan lingkungan yang keras di mana HDD mungkin melemah karena sifat mekanisnya. Yang ketiga, SSD Samsung unggul dalam daya tahan dan keandalan, menawarkan ketahanan luar biasa terhadap kehausan, memastikan integrasi data dan kinerja yang konsisten selama periode penggunaan yang lama. Yang keempat, SSD Samsung dirancang untuk tahan terhadap kondisi yang menantang dan memberikan kinerja yang konsisten, menjadikannya solusi andal untuk penyimpanan data dan beban kerja penting. Lanjut, yang keempat, konsumsi daya atau efisiensi energi. Ada 4 hal yang perlu kita ketahui dalam hal ini. Yang pertama, SSD hemat energi, mengkonsumsi daya jauh lebih sedikit dibandingkan HDD, sehingga memperpanjang masa pakai baterai untuk laptop, mengurangi tagihan listrik, dan mengurangi dampak terhadap lingkungan. Yang kedua, pengurangan konsumsi daya SSD tidak hanya menguntungkan pengguna individu dengan penghematan biaya, namun juga berkontribusi terhadap lingkungan yang lebih ramah lingkungan dengan menurunkan permintaan energi di pusat data dan server farm. Yang ketiga, SSD Samsung memprioritaskan efisiensi energi dengan fitur manajemen daya yang mengoptimalkan, memastikan konsumsi daya minimal sekaligus mempertahankan tingkat kinerja tinggi untuk pengalaman komputasi yang berkelanjutan. Yang keempat, fokus Samsung pada efisiensi daya membantu pengguna memaksimalkan masa pakai baterai dan mengurangi jejak karbon selaras dengan tujuan kelestarian lingkungan dan optimalisasi sumber daya. Baik semuanya teman-teman, itulah tadi hasil benchmarking atau pengujian dari 2 jenis SSD atau HDD dan beserta perbandingan antara kedua jenis. Yang pertama jenis SATA dan yang kedua jenis Samsung, dan tadi sedikit penjelasan tentang mengenai 4 hal. Yang pertama evolusi penyimpanan, dan yang kedua kecepatan dan performa, yang ketiga daya tahan dan keandalan, yang keempat konsumsi daya. Dan sekian penjelasan saya tentang mengenai pengujian SSD atau perbandingan SSD. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya tutup dengan akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.